Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pada sore hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita mengkaji ilmu nahwu dari kitab Syarh al-Muqaddimah Al-Ajurramiyah milik Syekh Salih bin Hamad Al-Utsaimin, di mana beliau menjelaskan matan Al-Ajurramiyah ini dengan begitu luar biasanya, di mana kita mendapatkan banyak sekali faidah tentunya tatkala membaca syarah beliau ini. Kita masih dalam termin isim-isim yang dinasab. Kita masuk ya ke isim nasab. 6 ya, pembahasan berikutnya yakni isim nasab yang ke-7 ya, yakni setiap isim yang dikecualikan dengan perangkat-perangkat pengecualian. Setiap isim yang dikecualikan dengan perangkat-perangkat yang mengecualikan ya. Nah, atau perangkat-perangkat pengecualian disebut dengan adat istisna. Ya, disebut dengan apa? Adat istisna. Silakan dibaca. Fadholi. Nah, silakan. Babu istisna. Qala al-musannifu. Qala musannifu rahimahullah. Babu istisna. Wa huruful istisna'i samaniyatun. Wahia illa wa ghairu wa siwa wa suwan wa sawaun wa khola wa ada wa hasya. Wal mustasna bi illa yunsabu idza kana al kalamu mujaban taman nahwu qoma Mujaban. al Mujaban. mujaban tam taman nahwu qoma al qaumu illa zaidan wa kharaja an-nasu illa amran wa in kana al kalamu manfiyan taman jaza fi al badalu wan nasbu ala istithna'i nahwu ma qama ahadun illa zaidun wa muta illa zaidan. Oke, baik. Nah, syukran barakallahu fik. Bab bab tentang istisna. Bab tentang istisna. Istisna dalam bahasa kita yaitu pengecualian artinya. Pengecualian atau nah ya, membahas sesuatu yang dikecualikan. Nah, dikatakan di sini huruful istisna samaniyah ada 8. Ya. Tentu nanti kita akan dapati ternyata tidak semua perangkat untuk mengecualikan itu
tergolong sebagai huruf. Maka di sini kita katakan saja adat istisna, yakni perangkat-perangkat untuk mengecualikan ada berapa totalnya? 8. Ya. Yang pertama adalah illah, kemudian yang kedua ghairu, yang ketiga siwan, keempat itu suwan, kelima sawaun, enam, ya, ke enam adalah kholaf, ketujuh ada, dan yang kedelapan adalah hasya. Kedelapan perangkat ini memiliki makna mengecualikan, ya. Nanti terjemahnya bisa apa? Kecuali. Lalu pembahasan kita adalah pembahasan isim yang terletak setelah mereka ini. Walaupun masing-masing mereka memiliki pembahasan khusus secara detailnya nanti. Ila didahulukan. Nah, ya. Ini adalah adat istisna yang asal. Nah, asal dari adat istisna itu menggunakan apa? Ila. Nah, ya. Maka nanti pembahasannya itu adalah isim yang terletak setelah ila. Setelahnya itu nanti mengikuti pembahasannya. Kita akan lihat fal mustasna. Ya. Apa itu mustasna? Nah, ya. Mustasna itu adalah yang dikecualikan. Nah, ya. Yang dikecualikan. Maka isim-isim yang dikecualikan maksudnya dia terletak setelah perangkat istisna. Ya. Nah. Dengan ila nih. Kalau dia mustasnanya dengan ila, maksudnya ada isim yang terletak setelah ila, maka isim yang terletak setelah ila itu menjadi mustasnanya si ila. Mustasnanya si ila. Maka hukumnya dia apa? Dinasobkan ya. Nah, dinasobkan yunsabu. Tapi dengan syarat. Dengan syarat kalau kalamnya itu mujaban taman. Atau bisa taman mujaban. Yakni apa? Kalimatnya sempurna. Itu pertama, kalimatnya sempurna. Nah, tam. Tam itu maknanya apa? Sempurna. Sempurna di sini susunan kalimat tersebut. Ya. Bisa dia itu jumlah. Naam fi'liyah. Naam. Ya. Atau ya jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah, maka dia harus tersusun dari fi'il fa'il. Baru dikatakan tam. Kalau dia jumlah ismiyah, nah dia harus tersusun dari mubtada khobar agar dikatakan apa? Tam, sempurna ya. Kalau dia jumlah fi'liyah maka harus tersusun di sana di dalamnya apa? Fi'il dan fa'ilnya agar bisa dikatakan tam. Kalau dia jumlah ismiyah maka di sana di dalamnya terdapat harus ada apa? Mubtada dan khobar. Kemudian apa makna mujab di sini? Mujab maknanya adalah positif kalimatnya. Kalimatnya positif berarti tidak didahului oleh penafian. Nah, ya, maupun yang semakna dengannya. Nahwu dikatakan contoh di sini qomal qaumu illa zaidan. Ya, qomal qaumu illa zaidan. Perhatikan di belakang illa itu ada qomal qaumu. Sudah menjadi kalimat belum? Silakan. Qomal qaumu ini sempurna belum susunannya? Qomal qaumu tam jumlahnya. Udah, udah belum ya? Udah belum sih Ustaz? Udah kan ya? Iya. Nah, qomal qaumu dia sudah tam. Kenapa? Karena dia adalah jumlah fi'liyah yang sudah tersusun dari fi'il dan fa'il. Sekarang saya tanya, mana fi'il, mana fa'ilnya?
Mana fiil dan fa'ilnya? Fiilnya koma, fa'ilnya kaumu. Bener nggak? Iya, nah. Koma di sini sebagai fiil, sedangkan kaum di sini sebagai fa'il ya. Nah, berarti sudah sempurna. Kita lihat dia tidak didahului penafian atau tidak? Penafian berarti naam, perangkat untuk meniadakan atau tidak gitu ya, negatif. Positifkah dia kalimatnya? Positif Positif. ya. Maka di sini ada ilah. Ilah di situ adalah adatul istisna. Maka yang kita bahas adalah isim yang terletak setelah ilah, yakni Zaidan. Zaidan disebut apa di sini? Ini dia. Ya, disebut apa? Mus, mustasna ya. Nah, Zaidan adalah mustasna. Apa itu mustasna? Isim yang dikecualikan. Nah, mustasnanya di sini dengan ilah. Maka kaidahnya mustasna dengan ilah itu dinasob kalau kalimatnya sempurna dan mujab positif. Oke. Contoh yang kedua, kharaja an-nasu illa amron. Beres ya. Amron ini mustasna dengan ila. Maka nanti i'rabnya mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah az-zahirah. Berikutnya yang kedua, wa in kanal kalamu manfiyan. Nah, kalau kalamnya itu manfi berarti dia didahului oleh penafian. Akan tetapi taman kalimatnya sempurna, ya. Bisa jumlah fi'liyah yang di dalamnya sudah ada fi'il dan fa'ilnya. Bisa jumlah ismiyah yang di dalamnya sudah ada mubtada dan khobarnya. Akan tetapi kalimat tersebut didahului oleh penafian. Maka dia bisa dua cara membaca mustasna dengan ilahnya nanti. Ya, nah. Jaza fihi al-badalu. Boleh nanti mustasna dengan ilahnya pada kalimat-kalimat yang manfitam dia menjadi badal dan boleh juga nasab atas istisnanya sila. Maksudnya menjadi mustasna tentunya. Maka lihat di sini maqama ahadun. Maqama ahadun. Ma-nya di sini adalah manafiyah. Ya, ma yang menafikan. Masuk ke fiil madi qama. Ahadun di sini menjadi fa'ilnya qama. Berarti dari segi susunan dia sudah sempurna ya. Karena koma fi'il, ahadun fa'ilnya koma. Akan tetapi di sini yang membedakan dengan model yang pertama, yakni di sini makoma ahadun tergolong manfi karena diawali penafian. Maka nanti ada illa zaidun. Zaidun isim yang terletak setelah illa. Zaidun bisa menjadi badal. Ya, isim yang terletak setelah ilah di sini bisa menjadi badal. Nah, Zaidun di sini badal kepada siapa dia? Badalnya ahadun. Ahadun rofa dengan domah, maka ahadun pun juga rofa. Ya, Zaidun tanda rofanya dengan domah karena dia mufrad ya. Nah, dan bisa juga Zaidun di sini dinasab menjadi Zaidan. Kalau nanti dinasab dia berarti dia mustasna bi'ilah. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu ala akhirih. Sedangkan Zaidun ketika dia dirofa, nah maka kita bacanya Zaidun seperti ini, maka nanti i'rabnya bukan mustasna dengan ilah, melainkan dia badal untuk ahadun begitu. Ya. Tapi tetap di situ ilah beramal kecuali ya kan na'am. Ya, tapi ilah di situ beramal atau tidak? Na'am, ya. Ketika nanti Zaidun di i'rab sebagai badal, ilahnya tidak beramal seperti itu. Tapi kalau dari segi pemaknaan untuk mendapatkan penerjemahannya, ilahnya ya diungkapkan dengan apa? Pengecualian. Jadi apa? Tetap diterjemahkan kecuali lah. Ya. Artinya apa di sini? Maqama ahadun illa Zaidun. Tidak ada satupun orang yang berdiri illa Zaidun kecuali Zaid. Tetap kita dapatkan terjemahan illa.
yakni kecuali. Nah, ketika Zaid itu dinasab, maka ilahnya beramal. Ilahnya beramal seperti itu, ya. Nasoblah si Zaidan menjadi apa? Mustasnanya dengan ilah. Model yang ketiga. Nah, model yang ketiga. Wa in kana al-kalamu naqisan. Nah, kalau kalam di sini nakis, nakis di situ berarti apa? Ghairu tam, tidak sempurna. Tidak sempurna. Naam ya. Kana ala hasabil awamil. Kana ala hasabi al-awamil. Maka nanti mustasna dengan ilahnya itu sesuai dengan amil sebelum si ilah. Ya, sesuai dengan amil sebelum si ilah. Contoh di sini. Maqoma ila Zaidun. Kita perhatikan sebelum ilah ada makoma. Ini sempurna atau tidak? Tidak. Koma belum ada fa'ilnya di situ. Dan jelas dia didahului penafian ya. Nah, untuk model yang ketiga ini dia didahului apa? Didahului penafian. Nah, tidak ada yang berdiri. Itu arti dari makoma. Tidak ada yang berdiri. Ila Zaidun. Maka Zaidun di sini sebagai apa? Ingat. Ya, karena ala hasabil awamil. Dia menjadi apa? Di atas sesuai amilnya. Berarti bagaimana ini kita artikan? Maka tergantung amalnya. Nah, kenapa dibaca Zaidun? Karena dia sebagai fa'il. Nah, ya. Karena dia sebagai apa? Sebagai fa'il. Zaidun di sini fa'ilnya siapa? Fa'ilnya si koma gitu. Nah, ya. Maka di sini lagi-lagi ila tidak beramal. Sama seperti yang kedua kalau kita hukumi mustasna-nya itu menjadi badal. Ya, ini kan yang kedua nih. Nah, ya. Wa ingkanal kalamu manfiyan taman. Kalau kalamnya itu sempurna tapi didahului penafian. Nah, ya. Lagi-lagi ilahnya di situ tidak beramal, maka kalau ilah itu tidak beramal disebutnya apa? Mulghoh. Naam ya. Mulghoh. Ya. Nah, mulghoh. Mulghoh berarti dia tidak beramal apa. Ya. Nah, baik. Ya, mulghoh. Berikutnya madorobtu illa Zaidan. Aku tidaklah dipukul. Enggak. Bukan aku tidak dipukul. Tidaklah aku memukul. Seperti itu ya. Nah, madorobtu ya. Aku tidak memukul. Tidaklah aku memukul. Nah, itu artinya ya. Madorobtu. Tidaklah aku memukul. Nah, ya. Ini fiil fa'il. Illa Zaidan. Maka Zaidan di sini isim yang terletak setelah illa, kenapa dinasab? Kenapa dinasab? Apakah dia mustasna dengan illa di mana illa beramal untuk Zaidan? Tidak. Zaidan nasab di sini dia sebagai apa? Maf'ulun bih. Maf'ul bi dari dorobtu. Kan madorobtu. Naam ya, madorobtu. Loh, madorobtu. Dorobtu bukannya tam, sudah ada fiil dan fa'il. Ya, akan tetapi fiilnya itu kan adalah fiil-fiil yang membutuhkan apa? Maf'ul. Doroba, yadribu. Itu adalah kata kerja.
Nah, kata kerja transitif. Kata kerja yang membutuhkan objek disebut fi'il muta'addi. Naam ya. Berikutnya wa ma marartu illa bi Zaidin. Nah, kalau ini jelas bi Zaidin. Kenapa Zaid kasroh? Karena bersambung dengan huruf jar ba. Gitu ya. Tapi sejatinya dia untuk melengkapi kalimat sebelum illa ya. Ma marartu illa bi Zaid. Tidaklah aku berpapasan illa kecuali bi Zaidin dengan Zaid. Sampai sini bisa difahami? Nah, kita masuk ke mustasna dengan goir. Nah, mustasna dengan goir, siwan, suwan, sawaan, ya sawain. Nah, itu selama-lamanya majrurun. Ya, selama-lamanya apa? Majrurun. Berarti isim yang terletak setelah goir, siwa, suwa, sawa, ya. Nah, ya. Terletak setelah siwan, suwan, sawain itu majrur. Menjadi apa berarti majrur? Menjadi mudhof ilaihnya ghair siwan, suwan, sawain. Seperti itu. Lantas bagaimana kita menentukan ghair nanti, siwan nanti, suwan nanti, sawaan nanti? Nah, jadi ghair itu mengikuti hukum mustasnanya illa. Ya, goir siwan suwan sawaan itu dia mengikuti hukum mustasnanya siapa? Illa. Contoh di sini kita taruh kalimat. Nah, ya. Koma al qaumu pakainya goir. Ya. Goir Zaidin ya majrur karena Zaid isim terletak setelah goir. Coba kira-kira apa harokat goir di situ? Goib. Apa Dom, harokat goib di situ? doma, doma. Kok doma? Majrur. Ini salah contohnya ya. Sebentar dulu. Koma. Bener kan? Koma al qaumu. Ya. Koma al qaumu. Ya. Goir Zaidin. Ayo. Lihat kalimat sebelum goir itu tam bukan? Tam ya. Koma fiil. Ya kan? Koma fiil. Qaum. Fa. Fa'il. Qaum. Fa'il. Nah ya. Kemudian dia didahului penafian tidak? Tidak. Maka dia disebutnya apa? Mujab. Ya, positif kalimatnya. Maka goir di sini harus mengikuti hukumnya mustasna bi ila tadi. Ketika kalam sebelum ilanya adalah tam mujab. Maka goir di sini harokatnya apa? Fathah. Fathah. Paham ya? Soalnya kan kalau goir di sini kita ganti illa, maka mustasnanya si ila adalah Zaid. Maka Zaidan. Paham ya sampai sini? Jadi kapan kita bisa menentui harokat ya atau keadaan si goir yang mengikuti apa isim yang terletak setelah ilah gitu. Paham? Karena kita tahu isim yang terletak setelah goir itu seperti Zaid di sini ya majururun sebagaimana dikatakan oleh tadi sahibul matan al-Imam Ibnu Ajurum ya majururun kan kata beliau. Nah, seperti itu. Majrurun la ghair. Ya, dijarkan tiada lain selainnya lagi. Berikutnya, di sini. Saya kasih ma koma al ya, nah.
Maqama al-qaumu. Maqama al-qaumu goir Zaidin, jelas ya. Majrur Zaid. Mudhaf ilaihnya ghair. Coba tentukan harokat goir di sini. Doma Ustaz, doma. Nah, goir di sini bisa doma, bisa Fathah. fathah. Ingat-ingat ya. Kalau goir di sini doma, maka dia menjadi apa? Badal Badal. untuk si kaum. Seperti itu ya. Nah, kalau goiro, ya nasab dia. Layaknya mustasna dengan ila ketika berjumpa dengan kalimat yang susunan seperti ini. Yakni taman fi. Ya. Ini susunannya namanya apa? Tam man manfi. Komal kaumu kan tam, koma fiil, al kaum fa'il. Tapi dia manfi, apa penyebab manfinya? Diawali dengan penafian yakni manafiyah. Seperti itu. Bisa difahami sampai sini? Nah, Ustaz. Contohnya lagi. Ma dorobtu goir Zaidin. Goir di situ harokatnya jadi apa? Goir di situ harokatnya apa? Harokat akhir, keadaan akhirnya. Fathah. Fathah. Karena madorobtu ini modelnya apa? Nakis. Seperti Nah, itu. Contoh lagi. Ma, koma, goir, Zaidin. Maka goir di situ harokatnya apa? Harokat Fathah. akhirnya goir apa? Fathah. Kok fathah? Makoma ini loh. Makoma. Makoma. Oh, makoma. Doma. 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 Koma udah ada failnya belum? Sudah ada, belum ada filenya. Belum. Belum ada. Berarti menuntut harus adanya fa'il. Maka goir di sini di domah. Kenapa? Sebab dia menjadi fa'ilnya koma. Seperti itu ya. Nah, ma koma goiru Zaidin. Tidaklah berdiri melainkan Zaid. Terjemahnya seperti itu. Simple ya. Nah, wal mustasna bi khola wa ada wa hasya, maka mustasna dengan khola ada dan hasya ini yajuzu nasbuhu, boleh nasab, boleh jer. Contohnya qamal qaumu khola zaidan. Perhatikan. Kalau dia nanti nasab mustasna dengan khola ada hasya berarti menjadi maf'ul bihnya khola, ya. Nah, kenapa masih dikatakan mustasna? Iya betul, karena khola ada hasya masih teranggap sebagai perangkat untuk mengecualikan. Gitu. Jadi isim yang terletak setelah khola ada hasya, nah ya, di situ tetap dikatakan apa? Mustasna. Namun kedudukannya dia nanti berbeda-beda tuh, ya. Kalau mustasna dengan goir, kedudukannya menjadi apa? Mustasna dengan goir. Kedudukannya dengan apa? Mudofun mudofun ilaih nih yang kedua nih. Tuh. Al mustasna bi ghair wasiwa waswa wasawa majrurun la ghair. Dia dijar. Karena apa? Jadi mudofun ilaih. Gitu ya. Nah, maka kalau mustasna dengan khola ada hasya, dia boleh nasab, ketika dinasab maka menjadi maf'ul binya khola ada hasya. Gitu ya. Dan kalau dijer seperti ini, ya majrur, ya kan boleh jer. Kalau istisnanya itu apa? Nah, kalau mustasnanya itu apa? Dengan khola ada dan hasya. Gitu ya. Qomal qaumu khola zaidan. Nah, kaum itu berdiri khola zaidan kecuali zaid. Sampai sini bisa difahami?
Nah, ya. Kita bacakan syarahnya. Kita langsung baca terjemah. Dzakara al-musannifu, ya sahibul matan. Musannif itu sahibul matan, pemilik matan. Siapa? Al-Imam Ibnu Ajurram menyebutkan dzakara. Rahimahullah, semoga Allah memberikan apa? Rahmat untuk beliau. Ya, as-sabi'a min mansubatil asma menyebutkan urutan ketujuh ya. As-sabi'a menyebutkan urutan ketujuh min mansubatil asma dari isim-isim yang dinasab wa huwa al-mustasna. Mustasna. Watar buat judul bab ini babul istisna. Nih, judul babnya adalah babul istisna. Kenapa Al-Imam Ibnu Ajurrab membuat judul bab ini bab tentang istisna? Ya kan, padahal yang dibahas adalah mustasna. Ya, li'annahu dzakara masaila tata'allaqu bi adatil istisna. Karena Al-Imam Ibnu Ajurum di sini apa? Dzakara menyebutkan masail permasalahan-permasalahan tata'allaqu yang berkaitan nantinya bi adatil istisna, dengan perangkat-perangkat istisna yang jumlahnya 8 tadi. Mulai dari illa, ghair, siwa, suwasawa, khola, adaha, hukmil mustasna, hukum dari mustasna itu sendiri. Ya, hukum dari mustasna itu sendiri. Baik. Jadi menurut pandangan Syekh Saleh Al-Utsaimin selaku pensyarah, ini sebetulnya pembahasannya tentang mustasna, bukanlah istisna. Tapi Al-Imam Najum memberikan judulnya judul istisna. Kenapa di situ? Nah, di sini dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin. Karena apa yang beliau jelaskan, apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Najurum nanti berkaitan tentunya dengan apa? Perangkat istisna dan juga hukum mustasna. Maka dibuatlah judul babnya bab istisna. Ya. Nah, fahadhihi tarjamatu, maka penggunaan judul ini la tadullu alal mansub. Ya, la tadullu alal mansub, tidak menunjukkan atas yang dinasab. Karena yang dinasab itu adalah mustasna. Lalu kenapa goir itu terbahas ya, padahal hakikatnya dia istisna? Iya, jadi goir itu pembahasannya muncul setelah mustasna dengan ilah dibahas terlebih dahulu. Karena nanti hukum si goir itu, si waswasawa, mengikuti hukumnya mustasna dengan ilah. Sudah dipahami tentu tadi. Ya, kita baca lagi. Lakin tadullu alal amilil ladzi, ya. Nah, asar fihi an-nasab fi ba'di ahkamihi. Ya, an-nasbah. Baik, ya. Karena di sini ya, istisna itu tidak harus apa? Tidak harus mansub. Nah, istisna terbagi menjadi 3 kelompok. Nah, ya. Di sini istisna terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, illa. Illa di situ adalah huruf, ya, illa huruf. Kemudian goir, siwa, suwa, sawa itu isim. Nah, sementara khola, ada, hasya itu bisa fiil, bisa huruf jer. Seperti itu. Jadi, menurut pandangan Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah taala, sebenarnya yang lebih cocok untuk judul bab ini bukanlah babul istisna, melainkan babul mustasna. Nah, ya. Lakin tadulu alal amil, akan tetapi di sini apa? Menunjukkan atas amil. Nah, ya. Alladzi athar, yang memberikan pengaruh. Nah, ya. Alladzi athara itu fiil ya. Nah, alladzi athara fihi an-nasba. An-nasba maf'ul bi dari athara yu'athiru. Ya, athara yang dia memberikan pengaruh padanya, pengaruh nasab seperti itu. Fi ba'di ahkamihi, pada sebagian hukum-hukum
hukum-hukumnya. Kita bahas lagi. Fal mansubu huwa al mustasna fi ba'dil ahwal. Maka yang dinasobkan itu adalah mustasnanya, bukanlah istisna. Itu pun pada sebagian keadaan saja fi ba'dil ahwal. Ya. Nah, karena goir siwa suasawa ternyata terlihat nasobnya pada diri mereka sendiri, yang hakikatnya mereka adalah istisna. Ya, tidak lain dan tidak bukan sejatinya mereka itu memiliki hukum demikian karena mengikuti hukum mustasna dengan ilah. Taib ya. Nah, termasuk pada pembahasan fi ba'dil ahwal, tidak semua mustasna dengan ilah itu nasab. Ya kan, tadi sudah dibahas, tidak semua mustasna dengan ilah itu apa? Mansub. Atau secara keseluruhan, tidak semua mustasna dengan 8 perangkat tadi mansub. Begitu ya. Saya tulis di sini, tidak semua mustasna dengan 8 perangkat istisna tadi itu mansub. Ya kan? Ada yang nasab jelas. Ya. Kemudian ada yang bisa rofa, ya kan? Bisa nasab juga. Dan bisa jer. Ya. Naam. Seperti itu. Berikutnya, lanjut. Ya. Wa qad adala huzzaku al-hanabilati. Hudzaku al-hanabilati ila tarjamati bil mustasna ani tarjamati bil istisna. Nah, dan sungguh hudzak itu apa hudzak artinya? Hudzak itu artinya adalah cendekiawan. Nah, para peneliti bisa juga. Hudzaku al-hanabilah, cendekiawan para peneliti ahli ilmu dari mazhab Hambali. Naam ya. Di sini mereka para ahli ilmu dari mazhab Hambali, naam, adalah meluruskan ila tarjamah dengan membuat judul ya mustasna, naam, membuat judul mustasna dari pada membuat judul istisna anit tarjamatil ya anit tarjamati bil istisna ya. Nah, jadi di sini meluruskan para ulama, nah ahli ilmu cendekiawan dari mazhab Hambali membuat judul mustasna daripada membuat judul istisna. Kenapa? Liikhtisasin nasbi. Liikhtisasin nasbi. Karena kekhususan nasab bikaunihi keadaannya mustasnan adalah mustasna. Ammal istisna, adapun istisna fahuwa al-amil, maka dia adalah amil. Maka dia adalah amin. Jadi menurut beliau, hafizahullah ta'ala, sebetulnya istilah yang cocok itu adalah babul mustasna, bukanlah babul istisna. Kenapa? Karena istisna itu adalah amilnya, sedangkan yang mansub adalah mustasna. Gitu. Kan beliau masukkan bab ini di dalam tataran bahasan isim-isim yang dinasab. Begitu ya. Baik, kita lanjut lagi. Arrafu dan mereka, arrafu di sini siapa fa'ilnya? Hum ya kan, domir hum yang dimaksudkan adalah para ahli nahwu. Ya, nah, para ahli nahwu di situ mentakrif, mendefinisikan al-mustasna. Nah, bi annahu bahwasanya mustasna adalah apa yang kemasukan ilah. Ya, mada kholat alaihi illa, apa yang ilah itu masuk kepadanya. Wa illa wa akhwatuha. Illa wa akhwatuha. Illa dan rekan-rekannya. Dengan 7 perangkat lainnya yang mengecualikan sama seperti illa. Fahuwa al-ismu al-waqi'u. Nah, jadi mustasna itu di sini didefinisikan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin tentu dengan mengutip ya apa yang telah beliau dapatkan naam dari para
ahli ulama nahwu. Bahwasanya mustasna adalah al-ismu al-waqi'u ba'da illa. Al-waqi'u artinya yang terletak ba'da setelah illa. Dan rekan-rekannya illa tadi ya. Fama yakunu ba'da illa. Ya, nah. Wa akhwa fama yakunu ba'da illa wa akhwatiha yusamma mustasna. Nah, ya, yusamma mustasna. Dan tentu apa yang ada setelah ila dan rekan-rekannya ila tadi yusamma disebut apa? Mustasna. Sedangkan istisna apa di sini istisna? Al istisna huwa ikhraju syai'in min syai'in. Nah, ya. Istisna ini pengertian dari istisna. Ikhraju syai'in min syai'in bi illa aw ihda akhwatiha. Yang dimaksud dengan istisna, istisna adalah pengecualian, adalah ikhraj, mengeluarkan ikhraj syai', mengeluarkan sesuatu min syai'in dari sesuatu. Bi illa dengan bantuan illa atau menggunakan illa dan rekan-rekannya. Gitu ya. Nanti ada lagi istilah berikutnya yaitu mustasna minhu. Al-mustasna minhu. Mustasna minhu adalah al-muqaddam as-sabiq li illa wa akhwatiha. Mustasna minhu itu adalah apa yang terletak sebelum illa. Bedakan. Mustasna itu apa yang ada setelah illa, ma yakunu ba'da illa. Naam. Kalau istisna itu adalah perangkatnya yang 8 tadi, illa, ghair, siwa, suwasawa, ya kan, khola, ada, hasya. Sedangkan mustasna minhu ma yakunu qabla illa, ma yakunu qabla illa, apa yang ada sebelum illa, itu yang disebut dengan mustasna min, mustasna min. Ya. Maka di sini kita baca wastaftaha al-musannifu. Ya, nah, istaftaha, yastaftihu, istiftahan. Nah, ya. Al-musannifu. Musannif yakni sahibul matan al-Imam Ibnu Ajurum membuka ya kan masailahu permasalahan. Nah, ya. Permasalahan-permasalahannya dibayani dengan menjelaskan ada watil istisna, perangkat-perangkat istisna faqala di mana beliau mengatakan apa? Wa hurufil istisna'i tsamaniyatun. Huruf-huruf istisna yang dimaksud di sini adalah perangkat ya. Jumlah ada 8. Pertama apa? Ya, ila, ghair dan seterusnya ya, 8 ya. Ila, ghair, suwasi, wasawa, khala, ada, hasya. Lanjut, wal harfu fi kalamihi. Nah, ungkapan huruf di sini kan dari perkataan Al-Imam Najurum mahmulun. Nah, ini Masya Allah. Jadi tidak langsung dikatakan salah dan keliru. Nah, ya. Mahmulun ala iradati ma'nahu al-lughawi. Meskipun banyak para pensyarah kitab Al-Ajurumiyah ini nah ya mengkritik seperti itu huruf istisna karena tidak semua perangkat istisna itu huruf melainkan ada isim ya. Nah di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan bagus sekali ya. Al harfu fi kalamihi, huruf pada perkataan Al-Imam Najurum tadi dengan mengatakan huruful istisna ada samaniyah ada 8 mahmulun ala iradati ma'nahu al-lughawi la al-istilahi. Seperti itu ya. Huruf pada perkataan beliau dimungkinkan mahmul yang dikehendaki maknanya adalah makna secara bahasa bukan makna secara istilah. Ini husnuzonnya pensyarah ya. Nah, maksud dari Al-Imam Nujur mengatakan huruful istisna itu secara bahasa saja, bukan secara makna karena maknanya nanti ada yang tergolong isim, ada yang tergolong huruf gitu. Bahkan ada bisa yang tergolong fiil. Seperti khola ada hasya kan bisa digolongkan sebagai fiil. Maka mustasna atau ma yakunu ba'da khola ada hasya mansub ya kan? Naam. Taib. Fataqdiru ma
Nah, maka takdir apa yang dikatakan ya oleh Al-Imam Ibnu Jurum, taib ya. Wa kalimatul istisna samaniyah. Nah, di sini beliau bilangnya bukan adawat malahan, tapi apa? Kalimatul istisna samaniyah. Ya. Li'annal madhkurat laisat kulluha huruf. Karena yang disebutkan oleh Al-Imam Najurum tidaklah semuanya huruf. Wa huruful istisna samaniyah. Baik, berikutnya wa hadza la yakhfa alaih. Dan tentu ini tidak tersembunyi. Jadi tentu sudah jelas ya bahwa illa itu harfun huruf ya kan. Dan tentu sebaliknya goir siwa suwasawa ini asmaun isim. Dan ma bakia dan sisanya itu adalah khola ada hasya mutaraddidun. Ya na'am. Mutaraddid. Ya, berimbang dia, berimbang bainal harfiyah wal fi'liyah. Gitu. Dia bisa dua, bisa huruf, bisa fi'il. Nah, inilah tiga kelompok perangkat yang mengecualikan atau tiga kelompok dari apa? Istisna. Wa yumkin ayyakuna sammaha hurufan bi'atibaril ghalib isti'maluhu minha. Dan mungkin boleh aja menamakannya dengan huruf, tentu dengan menganggap yang paling umum penggunaannya yaitu illa. Ini Masya Allah luar biasa lagi ya. Nah, bisa jadi Al-Imam Najurum mengatakan huruf karena memang yang sering banyak penggunaannya adalah illa. Dan illa di situ disepakati oleh para ulama nahwu bahwasanya dia huruf illa ya. Dan terlebih kalau kita lihat urutannya illa menempati posisi pertama dari perangkat-perangkat yang mengecualikan yang disebut dengan istisna. Nah, di sini beliau juga jelaskan lagi, Syekh Shalih Al-Utsaimin katakan wa ta'biru biqauli ya. Dan ungkapan dengan mengucapkan adawatul istisna ini akmal, paling sempurna. Ya. Ini tentu yang paling sempurnanya. Nah, ya, akmal. Kenapa demikian? Liya'umma. Ya. Liya'umma jami' hadhil anwa'. Ya. Karena apa? Karena mencakup keseluruhan jenis ma'abayani amaliha. Ya, disertai apa? Menjelaskan amalannya. Wahya annaha. Nah, ini Masya Allah luar biasa juga. Ya. Wahya annaha tusmiru istitna'an. Ini Masya Allah. Tusmiru istitna'an. Nah, bahwa dia juga mempengaruhi istisna yang lain seperti itu. Wahasruha dan pembatasan beliau ya. Nah, dan pembatasannya fi thamaniyatin ya, nah pada penyebutan hanya 8 istisna ya, muta'aqqabun bi ziyadati laisa. Muta'aqqabun ya, menyisakan pembahasan dengan adanya tambahan laisa dan juga la yakunu ya indal jumhur. Ada laisa, ada la yakunu indal jumhur. Kama anna suwan dan sawa di situ adalah lughatun ya, lughatun rabi'atun ya, afwan. Lughatun fi kalimatin wahidatin. Nah, ya, lughatun fi kalimatin wahidatin. Nah, ya. Sebagaimana siwa suwasawa adalah lughah pada satu kalimat. Ya.
pada satu kata, seperti itu maksudnya. Dan tersisa satu lughah yang keempat. Nah, ya, jadi bisa siwa, suwa, sawa, dan siwa. Maksudnya seperti ini. Bisa siwa seperti ini. Siwaun dengan alif setelah waw. Jadi kan beliau ngasih siwanya siwa seperti ini saja. Alifnya alif maksurah yang bengkok seperti ini. Tapi nggak ada alif setelah wawunya. Nah, ya. Dan sawa. Begitu. Nah, sawaun itu bisa dibaca apa? Siwaun. Dikasrisin ma'al mat. Dengan dikasrohkan sinnya. Ya, nah. Dan dipanjangkan wawunya. Nah. Nah, berikutnya wa idza uddat. Ya, wa idza uddat hadhihi al-lughatu. Nah, ya, wa idza uddat hadhihi al-lughatu kalimatan wahidatan. Dan apabila lughah yang satu ini dianggap menjadi satu, ya kan, na'am. Wa ulhiqat ziyadatu laisa wa la yakun. Nah, ya kan? Kemudian disusul dengan menambahkan laisa dan la yakunu, ya, sorotil adawatu samaniyatan. Maka adawatul istisnanya genap, ya, menjadi 8. Ternyata ini perhitungan, ya. Nah, di antara asumsi yang dibawakan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin, dan ini tentu lewat berbagai penelitian beliau. Tatkala Al-Imam Najrum mengatakan apa? 8 perangkat istisna. Kalau kita lihat siwa, suwa, sawa masih turunan satu kata yang sama. Gitu. Jadi ada kalau misalkan disatukan ada 2 lagi nih space kosong. Nah, ternyata space kosongnya itu untuk apa? Laisa dan juga la yakun. Seperti itu, ya. Maka total ada watul istisna 8 juga, demikian. Maka di sini cara hitungnya bagaimana? Ila pertama, ghair kedua, siwa, suwa, sawa, ya, siwa, suwa, sawa, ya, siwan, suwan, sawaun, dan siwaun itu menjadi satu lafal, ya, menjadi satu perhitungan. Maksudnya berarti total 3 kan. Yang keempat khola, yang kelima ada, yang keenam hasya, yang ketujuh laisa, yang kedelapan la yakunu. Ini menurut beliau kalaupun ditambahkan laisa dan la yakun sama, masih tetap 8 juga. Nah, ya, baik. Tsumma dzakara hukmal mustasna bi illa, ya, wa bayyana anna lahu salasata ahkamin. Kemudian Al-Imam Ibnu Al-Jurram menyebutkan hukum mustasna dengan illa dan menjelaskan bahwasanya hukum mustasna dengan illa ini ada 3 macam. Baik. Ya, ada 3 macam. Fal hukmul awwalu. Nah, mustasna dengan ila, hukum yang pertamanya nasab alal istisna faqat, ya kan? Nah, atas istisna saja. Tentu di sini idza kanal kalamu taman mujaban, kalau kalimat sebelumnya itu positif dan sempurna susunannya. Taib. Ya. Wa makna kaunihi taman. Apa makna dari tam di situ? Ay yuzkaru fihi al mustasna minhu. Nah, disebutkan mustasna minhunya, baru di sini kita sadar, ya, bahwasanya yang disebut dengan tam di situ, yang dimaksud dengan tam di situ bukanlah apa? Bukanlah yang dimaksud tam di situ, ya, sempurnanya kalimat dari segi susunan. Walaupun bisa juga dimaksudkan seperti itu. Tapi yang lebih pas disebutnya tam karena disebutkan di dalamnya mustasna minhu. Wa huwa al-mutaqaddimu ala illa as-sabiqu laha. Ya, nah, dan dia adalah yang terdahulu sebelum illa. Itulah mustasna minhu. Wa makna kaunihi mujaban ay musbatan, ya. Mujaban itu maknanya adalah musbat. Musbat berarti apa? Sabit, dia telah tetap positif, ya.
Maksudnya apa? Tidak didahului apa? Nafi maupun yang menyerupai nafi. Yang menyerupai nafi itu adalah istifham, ya kan? Nah, wa massala lahu al-musannifu. Nah, musannif memberikan contoh untuk ya hukum mustasna yang pertama ini dengan dua contoh, yakni qomal qaumu ila zaidan dan kharajan nasu ila amron. Selesai itu bahasan. Nah, fal kalamu fil jumlatain tamun mujab. Maka kalimat yang di atas tadi itu dua-duanya adalah tam mujab. Nah, ya, tam mujab. Fahuwa tamun bi'atibari dzikri al-mustasna minhu, maka dia sempurna. Kenapa? Ditinjau dari sisi karena beliau telah menyebutkan mustasna minhu, yakni al-qaum disebut di situ. Jadi al-qaum di situ apa sebutannya? Mustasna min, mustasna minhu, seperti itu. Ya, pada kalimat yang pertama. Dan nas pada kalimat yang kedua, kharaja nasu ila amron, nas di situ menjadi mustasna minhu. Mustasna kan amron, seperti itu ya. Berikutnya lagi, wa huwa mujabun, kenapa? Li annahu lam yasbikhu nafyun au shibhuhu. Dia dikatakan positif karena tidak didahului nafi dan yang menyerupai nafi, yakni istifham ya. Fayakunu hina idzin, maka dia menjadi ketika itu zaidan nasab, ya kan? Si mustasnanya. Mustasna mansubun wa amron, mustasna mansubun juga ya. Wal hukmu asani, dan hukum yang kedua, nasab alal istisna ma'a jawazi i'rabihi badalan. Ya, hukum yang kedua menasabkannya atas istisna beserta adanya kebolehan i'rab sebagai badal. Ya, wadzalika idza, dan demikian itu apabila apa? Kanal kalamu taman manfian. Kalau kalimat sebelumnya itu sempurna, taman, ya mustasna minhu disebutkan, tapi manfi didahului penafian atau istifham. Ya. Wasabaqo an arafta, wasabaqo an arafta, dan telah berlalu engkau itu telah mengetahui anatam, bahwasanya apa? Yang disebutkan padanya mustasna minhu, amma makna kaunihi manfian, adapun makna keadaan manfi itu apa? Ya, naam. Ayas bikohu, naam. Yas bikohu nafyun, yang didahului penafian. Wayul haq, ya. Naam. Wayul haq bin nafi, dan disusulkan dengan penafian. Anahi atau yang menyerupai penafian itu adalah nahi larangan dan istifham ya. Adat-adat untuk bertanya. Wal aula ayyuqal. Nah, yang lebih utama apabila dikatakan apa? Ghairu mujabin. Ghairu mujabin. Naam ya. Kenapa demikian? Liya umma an-nafya wa shibahahu. Ya, liya umma. Agar mencakup nafi dan yang menyerupai nafi seperti nahi dan istifham. Fayuhkamu alaihi bihadzal hukmi, maka tentu dia dihukumi dengan hukum ini ya. Idza kanal kalamu taman ghaira mujabin. Nah, ghair mujab sebutannya, ghair mujab bukanlah manfi gitu ya. Nah, apabila kalimatnya apa? Taman ghaira mujab. Seperti itu ya. Jadi menurut Syekh Shalih Utsaimin lebih cocok dikatakan apa? Idza kanal kalamu taman ghaira mujabin, seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Kita cukupkan saja pembahasan kita sore hari ini. Insya Allah kita lanjutkan ya sedikitlah membahas ini besok malam ya. Insya Allah mungkin besok malam sebentar, mungkin sekitar 20 menit atau 15 menit. Barakallahu fikum ya, untuk menuntaskan pembahasan bab mustasna, kita namakan demikian ya.
atau bab istisna sebagaimana yang dinamakan oleh Al-Imam Ibnu Ajurram rahimahullah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan wa iyyakum.